Oke, selamat sore teman-teman. Eee, Terima kasih telah hadir di sini. Jubaidah akhirnya kembali hadir setelah, kosong 2 Jumat untuk merayakan, hari raya Lebaran. Selamat sore teman-teman semua. Topik yang ingin dibicarakan di, Jubaidah sesi ke-8 ini adalah mengenai kekerasan seksual yang terjadi di kampus, atau banyak juga yang mengenal hashtag nama baik kampus. Kita tahu bahwa di tahun 2013 dan 2014 itu ramai dengan kasus Sitok Srengenge, yaitu, budayawan yang melakukan, eee, kekerasan seksual kepada beberapa mahasiswa di UI. Hingga saat ini kita nggak tahu bagaimana hasil, proses hukumnya. Kemudian di tahun 2019 juga kita digegerkan dengan kasus, yang seringkali kita tahu sebagai kasus AKMI, yaitu seorang mahasiswi UGM yang mendapatkan kasus kekerasan seksual di tahun 2017 ketika dia menjalankan, kuliah kerja nyata di lapangan. Tahun ini, 2020, selain ada berbagai macam bencana, juga ada banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual yang, muncul di media massa, yang dikuak atau, ada beberapa whistleblower yang, menyampaikan kasus-kasus tersebut di media sosial. Dan yang paling baru adalah seorang alumni UII, Universitas Islam Indonesia, yang ternyata telah melakukan kekerasan seksual sejak tahun 2016 hingga saat ini kepada 30 perempuan yang kemudian para korban melaporkannya kepada LBH Yogyakarta. Nah, di sini Jubaidah ditemani oleh Kak Tias Widuri dan juga Kak Sabik Muhammad. Eee, di sini Kak Tias Widuri ini adalah, salah seorang, perwakilan dari Departemen Pengembangan Organisasi Perempuan Mahardika, dan juga dia adalah seorang koordinator Jaringan Muda Setara. Jaringan Muda Setara ini selama ini, sudah aktif melakukan berbagai macam kampanye dan advokasi untuk isu kasus kekerasan seksual yang terjadi pada, para pelajar, di kampus maupun, di sekolah. Seperti misalnya Jaringan Muda Setara telah berhasil, mengumpulkan jejaring nasional orang muda kampus, mmm, yang mengumpulkan 3.700 tanda tangan petisi offline untuk mendukung rancangan undang-undang, penghapusan kekerasan seksual dari 13 kampus yang tersebar di 10 kota. Jaringan Muda Setara juga mengumpulkan dukungan bersama dari 24 komunitas muda di kampus untuk mendukung, diselesaikannya kasus AKNI. Selain itu, eee, Jaringan Muda Setara juga mengumpulkan dukungan bagi, pers mahasiswa Suara USU yang waktu itu dip dipermasalahkan oleh pihak kampus karena membuat, cerpen dengan topik, orientasi seksual. Di sini juga kita ada Kak Sabik Muhammad, yang seorang mahasiswa aktif Fakultas Hukum UII. Nah, Kakak yang gemar memancing ini adalah bagian dari, UII Bergerak. Aku persilahkan kepada Kak Tias dan Kak Sabik untuk memperkenalkan diri, sebenarnya apa sih Jaringan Muda Setara itu dan apakah itu UII Bergerak? Silahkan Kak Tias dan Kak Sabik. Siapa duluan? Kak Tias silahkan. Oke. Terima kasih Zaro, terima kasih teman-teman Kompas telah mempersilahkan kami untuk diskusi bersama teman-teman sore ini. Tadi sudah sekilas disebutkan oleh Zahro ya, memang kebanyakan Jaringan Muda Setara ini kita melakukan kampanye-kampanye terkait dengan isu-isu kesetaraan, isu-isu kekerasan seksual. Nah, mungkin aku cerita sedikit mengenai Jaringan Muda Setara ini. Di awal dulu kita menamakannya Jaringan Muda Melawan Kekerasan Seksual. Jaringan ini memang diinisiasi oleh teman-teman perempuan muda kampus yang marah atas isu-isu kekerasan seksual yang sering terjadi di kampus, namun terus diabaikan. Jadi jaringan ini lahir sebagai proses untuk saling menguatkan
teman-teman pengalaman perempuan kan seringkali diabaikan nih ketika kita ngomongin kekerasan seksual, kita tidak dipercaya. Jadi ketika kita berkumpul sesama perempuan, ternyata ini tuh memvalidasi sendiri pengalaman-pengalaman kita sebagai perempuan. Jadi itu saling menguatkan. Kemudian pengalaman-pengalaman itulah yang membuat kita percaya diri untuk bergerak bersama, bergerak bareng untuk membangun sebuah jaringan. Nah, inisiasinya sendiri pada saat itu dari tahun 2015 dari Konferensi Perempuan Muda Sejawa yang diadakan oleh Perempuan Mardika. Memang kita pada saat itu kayak mengalami kebuntuan ya ketika ngomongin kasus TikTok dari 2013 ke 2015 ternyata juga tidak ada perkembangan yang berarti, bahkan sampai sekarang dia nggak dapat sanksi apapun, kayak melenggang bebas aja gitu. Dari 2015 itu kita bikin konferensi perempuan muda sejawa ketika ngomongin isu apa sih sebenarnya yang penting kita angkat kalau kita mau mempersoalkan persoalan perempuan muda di kampus. Ternyata banyak sekali dari obrolan-obrolan yang intim, obrolan-obrolan sesama perempuan di konferensi itu yang muncul memang kekerasan seksual. Dan ketika kita membedah situasinya, kekerasan seksual itu ada, tapi seolah-olah kampus tuh bilang nggak ada. Karena ketika masa sih kekerasan seksual ada di kampus, itu kan tempat pendidikan, tempat orang-orang bisa seharusnya mengembangkan apa ya kapasitasnya gitu, dan nggak pernah diungkapkan. Jadi semacam bukan dianggap, semacam kita bilang memang pada saat itu kekerasan seksual jadi seperti kejahatan sunyi gitu ya, karena ada tidak diakui, kita korban nggak nyaman tapi nggak bisa bersuara, nggak bisa ngomong, terus juga ketika kita berani membicarakan justru kita yang diserang balik. Jadi disitulah kenapa penting banget ya buat kita sesama perempuan dengan pengalaman yang sama, kita berjejaring dan sampai sekarang ternyata prosesnya baik ya. Kalau kita lihat kan beberapa tahun terakhir kekerasan seksual ini sudah bukan jadi isu yang sunyi lagi kalau kita mau ngomongin di kampus nih persoalannya apa gitu. Kita yang nggak ngomong itu seolah justru yang masa sih lo nggak tahu ada kekerasan seksual di kampus, masa sih kamu nggak percaya ada kekerasan seksual di kampus. Jadi sekarang jejaring pembela korban ini sudah semakin berani bersuara, semakin banyak protes juga di mana-mana, walaupun tidak mulus banget jadi langsung kebijakan di kampus atau kebijakan nasional, tapi setidaknya kita sudah memulai lebih baik gitu dibanding sebelumnya dan sudah lebih berani gitu. Walaupun memang masih juga banyak hambatan-hambatan ketika kita melawan ya, resiko-resiko diintimidasi seperti yang nanti Sabik mungkin bisa ceritain lebih nih ketika UI sekarang lagi panas-panasnya, ternyata teman-teman ini malah mengalami apa gitu. Mungkin itu sekilas Zahro yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kak Tias. Kalau Kak Sabik, UII Bergerak ini sebenarnya apa sih? Kalau UI Bergerak sendiri, sebenarnya inisiatif awal dibentuknya aliansi ini adalah untuk merespon isu Omnibus Law yang memang pada bulan Maret, April itu lagi gencar-gencarnya, dan kami juga berupaya untuk menggalang jaringan dan solidaritas besar-besarnya untuk bersama-sama menolak, sekaligus tentunya ya kita mengkaji apa itu Omnibus Law. Tetapi pada akhir bulan April kami menerima informasi dari LBH bahwasanya ada salah satu alumnus UII yang ternyata pernah melakukan kekerasan seksual sejak dia masih menjadi mahasiswa aktif. Dari berita yang kami dapatkan juga, peristiwa tersebut sebenarnya sudah diketahui oleh kampus, namun tidak ada tindakan aktif dari kampus. Setelah kasus itu pernah diketahui oleh kampus, kampus malah bahkan mengundang Ibrahim Malik lagi untuk hadir sebagai pembicara di Masjid Ulil Albab, di event-event lain, dengan judul-judul Santri Pengubah Dunia, karena memang Ibrahim Malik ini adalah salah satu alumnus yang digunakan UII sebagai branding, karena memang dia memiliki gelar mahasiswa berprestasi, dia kuliah di luar negeri, dan dia juga cukup aktif di beberapa komunitas dulu di kampus. Dan juga karena ketenarannya itu, UII ya barangkali agak kesal ketika UI Bergerak blow up kasus ini. Tapi ya niat kami memang, kenapa kami memang mau serius menangani dan mengawal kasus kekerasan seksual terutama di UI, kami bersama-sama punya cita-cita yaitu kedepannya jangan sampai ada lagi kasus serupa, dan memang kampus itu
aman dan nyaman untuk belajar. Tidak ada ancaman-ancaman atau ketakutan-ketakutan suatu saat siapapun yang menjadi korban. Jadi ternyata UI bergerak ini bukan hanya tidak hanya berfokus pada isu kekerasan seksual, tapi juga berbagai macam isu sosial yang berkembang di masyarakat yang sudah sepantasnya memang direspon oleh mahasiswa sebagai orang muda harapan bangsa. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke diskusi, aku ingin menyapa teman-teman yang sudah standby di YouTube, nonton di YouTube. Ini pertama kalinya Jubaida live streaming di YouTube. Nah, aturan main kita adalah diskusi antara narasumber dan moderator akan berlangsung selama kurang lebih 40 menit ke depan. Para peserta dipersilakan untuk berbagi mengenai sharing, komentar, atau saling bertanya di kolom komentar yang ada di bawah layar YouTube. Nah, peserta dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar dengan dimulai dengan kalimat, "Jubaidah mau tanya dong." Jadi supaya untuk mempermudah kita apakah itu adalah komentar atau sharing, ataukah itu pertanyaan yang harus direspon oleh para narasumber. Baik, saya kembalikan lagi ke Kak Tias. Kak Tias ini sudah punya beberapa slide yang bisa disampaikan kepada teman-teman mengenai kasus-kasus kekerasan seksual yang selama ini terjadi di kampus. Yang tadi disebut bahwa itu ada, tapi disangkal keberadaannya. Meskipun sekarang setelah kita berhasil melakukan berbagai macam kampanye, baik offline maupun online, sekarang lebih banyak orang yang lebih ngeh atau lebih melek mengenai kasus kekerasan seksual, sehingga lebih banyak yang membicarakan tentang hal itu. Boleh dibantu untuk share screen-nya, Kak? Silahkan, Kak Tias. Oke, terima kasih lagi Zahro. Halo juga teman-teman yang lagi menyaksikan via YouTube. Saya mulai dari slide pertama. Jadi slide pertama ini, di situ ada gambaran teman-teman berjejer lagi membawakan spanduk-spanduk Merdeka itu bebas dari kekerasan seksual, kemudian berantas kekerasan seksual pasti ada jalan, kemudian banyak banget poster-poster tuntutan untuk menyelesaikan kekerasan seksual di kampus. Jadi ini adalah aksi menuju International Women's Day 8 Maret, tapi aksi ini kita selenggarakan 10 Februari di depan Kemendikbud. Dan memang khusus menuntut penuntasan kekerasan seksual di kampus. Dilakukan oleh teman-teman Aliansi Gerak Perempuan. Aliansi Gerak Perempuan ini ialah aliansi menuju Hari Peringatan Internasional 2020 di Jakarta. Jadi kita mengawali tahun ini untuk isu kekerasan seksual memang dengan semangat yang membara untuk melawan ya. Karena apa? Karena di awal tahun kita sudah menemukan kasus yang menurut kita bikin marah, bikin kesal, kemudian nggak banget. Jadi pada saat itu ini juga sekaligus solidaritas untuk kasus Bunga di Padang. Bunga di Padang ini kasusnya dia dilecehkan oleh dosennya, tapi ternyata ketika dia melaporkan itu ke polisi, justru dia yang diancam untuk di DO karena dianggap melangkahi kampus, kok melapor, kok dia bersuara. Nanti seperti yang disebutkan biasanya ya, nama baik kampus itu jadi salah satu alasan kenapa si Bunga yang berani bersuara ini diintimidasi balik gitu oleh pihak kampus. Kemudian, selanjutnya kita akan membicarakan mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual di kampus. Kalau membicarakan bentuknya sebenarnya ada banyak banget, tapi saya memilih 10 kategori yang memang sangat sering kita temukan gitu. Ini selain dari data-data yang dikumpulkan oleh Jaringan Muda, juga dari nama baik kampus yang dikumpulkan oleh BBC, Tirto, kemudian Jakarta Post. Yang pertama ialah komentar atas bentuk tubuh atau ekspresi gender. Jadi kita sering banget ya diberi label gitu.
terkait dengan fisik kita gitu. Entah itu kita memiliki payudara yang besar, biasanya disebut dengan TG, tete gede, kemudian jilbubs, kemudian papan setrikaan ketika payudara kita rata, kemudian bahenol, tepos, ini mengacu pada pantat, kemudian ada lagi jeruk makan jeruk ketika kita memiliki ekspresi yang diketahui mungkin menyukai sesama jenis. Kemudian juga stigma terhadap cara berpakaian. Ketika kita memakai pakaian yang terbuka, dianggap bispak, kemudian dianggap menyalahi aturan menggunakan pakaian, itu juga masih sering kita temukan di kampus dengan pelakunya yang beragam, ya mulai dari dosen, kemudian juga teman sebaya, senior kita juga melakukan itu terhadap kita-kita. Kemudian selanjutnya catcalling. Catcalling ini juga dimanapun terjadi. Kemudian candaan bermotif seksual ketika mengajar. Ini khas kampus banget ya. Jadi ketika dosen mengajar, kadang dia merujuk pada joke-jokes yang sangat tidak, menurut kita tidak pantas. Karena ketika dia bilang, misalkan minta tugas, sini saya periksa dulu tugasnya, dia memplesetkannya menjadi sini saya perkosa dulu tugasnya, itu kan sangat tidak pantas dan itu tapi kita temukan. Kadang juga mereka menggambarkan tiba-tiba aja di kelas ketika lagi sepi-sepinya mereka justru menggambarkan sesuatu di papan tulis yang menurut kita tidak layak untuk digambarkan, kadang menggambarkan bentuk-bentuk vagina misalkan, itu kita temui. Kemudian selanjutnya, selain itu candaan bermotif seksual tentu saja banyak juga ya dari teman-teman sebaya, teman-teman sekelas gitu, ketika membicarakan mengenai tubuh perempuan. Kemudian selanjutnya ada serangan pandangan mata atau pandangan nakal terhadap bagian tubuh tertentu. Ini juga masih banyak ketika kita dianggap apa ya, entahlah ya, apa motif dari pelaku melakukan itu, tapi ketika mereka memandang kita sebagai objek seksual, pandangan-pandangan nakal ini banyak banget terjadi. Bahkan mengintip pun terlihat banget mereka mengintip bagian tubuh tertentu dari kita. Kemudian menunjukkan bagian tubuh tertentu dengan motif seksual, atau biasa sering kita bilang eksibisionis ya. Kadang pelaku ini menunjukkan alat kelaminnya, penisnya biasanya, dan ini biasanya kita alami kadang di kos-kosan mahasiswa, tiba-tiba ada orang di depan kosannya, terus tiba-tiba mengeluarkan penisnya, menunjukkannya kepada mahasiswa perempuan, terus jadi merasa dilecehkan. Selain itu juga di kampus juga kadang ada. Terus memaksa menunjukkan gambar yang bermuatan pornografi. Ini juga sangat berkaitan dengan selanjutnya ya, ada chat mesum dengan motif seksual atau mengirimkan gambar atau obrolan yang melecehkan, terus mengancam penyebaran foto atau video pribadi, itu juga terjadi. Kemudian ada bujuk rayu atau manipulasi bermotif seksual. Kadang modusnya ngerjain tugas, ngerjain penelitian, terus kadang apalagi ya belajar bareng, itu juga kita temukan, baik itu pelakunya teman sebaya, kakak senior, ataupun dosen nih. Kadang ketika modusnya penelitian itu kita menemukan pelakunya adalah dosen. Terus ketika kita menolak, itu akan berkonsekuensi dengan nilai kita, yang ketika semester depan ternyata dosen yang mengajar itu lagi, semester depannya berarti kita nggak lulus lagi, dan itu terjadi. Kemudian selanjutnya menyentuh atau mencolek bagian tubuh tertentu, memeluk, mencium paksa atau menggesekkan alat kelamin, ini sudah menyerang fisik si korban. Kemudian juga percobaan perkosaan, ini banyak sekali kita temukan, bahkan dari kasus-kasus besar yang kemarin terkuak di media, seperti kasusnya Bunga, kasusnya Agni, juga percobaan perkosaan. Kemudian perkosaan, itu pun juga kita temukan di kampus-kampus. Mungkin yang bisa disampaikan yang sudah tertera di media ya, kalau perkosaan kemarin yang sempat ramai itu ada di UNJ di tahun 2015, satu orang korban berani speak up dia diperkosa, ternyata ketika diinvestigasi banyak banget korban lainnya di belakang itu mengalami perkosaan yang sama oleh dosen.
Kemudian pelakunya siapa aja sih kalau ngomongin kekerasan seksual di kampus? Pelakunya beragam, mulai dari dosen yang kita anggap supel, kita anggap asik dalam mengampu mata kuliah. Kadang kita bilang, nggak mungkin lah dia pelaku, dia kan baik banget, dia kan alim, kadang seperti itu gitu. Tapi ternyata pelaku. Kemudian dosen pembimbing tugas akhir, kemudian dosen yang memiliki sederet penghargaan akademik, kemudian ada dosen senior, ketua jurusan, teman KKN, dokter di klinik kampus, pejabat akademik atau staf kemahasiswaan, mahasiswa. Mahasiswa ini juga ada yang sebaya, ada yang senior. Kemudian bahkan OB, tukang bersih-bersih di kampus, satpam kampus pun menjadi pelaku, petugas kantin juga, dan kita menemui semua contoh kasus itu, jadi pelakunya bisa siapa saja. Kalau lokasi kejadian ketika kita ngomongin kampus, tentu saja di kampus, terus kemudian ada tempat magang, ada tempat KKN, atau kos-kosan mahasiswa, biasanya kita temukan. Selanjutnya, oke. Ini saya mencontohkan respon-respon kampus pada kasus kekerasan seksual yang terjadi. Yang saya ambil dan contohkan di sini memang yang kita sudah bisa temukan juga di media karena memang walaupun kita juga menerima banyak kasus-kasus yang lain, tapi ketika itu tidak terblow up, rasanya kurang enak ketika saya sampaikan. Jadi saya memberikan contoh memang yang sudah sama-sama kita tahu dan bisa kita akses informasinya. Respon yang pertama, kampus tidak melakukan apa-apa. Contoh kasusnya seperti tadi dari awal sudah disebutkan juga oleh moderator kita, ada di UI kasusnya Sitok sejak 2013 sampai sekarang 2020, 7 tahun, tidak ada kemajuan ataupun sanksi yang tegas bagi pelaku. Kemudian ada kasusnya Agni, karena Agni ini sudah melapor sejak tahun 2017 ketika dia mengupayakan keadilan baginya, kemudian juga ternyata ketika dia mempersoalkan itu justru nilai KKN-nya yang jadi jelek karena dianggap mengganggu stabilitas ketika KKN gitu. Jadi pada saat itu sebenarnya UGM tidak melakukan apa-apa. Kemudian yang kedua ada respon membuat SOP kasus kekerasan seksual atau juga surat edaran dekan atau rektorat. Ini baru-baru saja juga terjadinya di tahun 2019 kemarin, ada di UI, ada di IKJ, dan ada di UGM. Dan ini pun kita tahu kenapa kampus memberikan standar-standar tersebut atau aturan-aturan tersebut ialah dari tuntutan-tuntutan mahasiswa yang tidak berhenti dan kita terus mempersoalkan, kita terus menuntut, kita mau kampus kita aman. Jadi tidak hadiah dari kampus. Kemudian ini yang juga sering terjadi. Jadi responnya ketika kita melapor, ketika kasusnya jadi terangkat, ketika kasus jadi viral di kampus, kampus cepat nih bikin tim investigasi. Tapi setelah membuat tim investigasi, kita tidak pernah tahu apa hasil investigasinya. Kita tidak pernah disosialisasikan secara terbuka penanganannya seperti apa setelah diinvestigasi, dan itu terjadi seperti di FIB Undip, ada 4 mahasiswa padahal yang menjadi korban, kemudian dosennya hanya diskors 2 semester, pertama cuma dipindahkan mutasi mengajar atau kuliah lain, kemudian juga di UIN Malang, tapi kita juga tidak pernah tahu hasil investigasinya apa sebenarnya. Kemudian mendamaikan korban dengan pelaku. Ini terjadi di Agni di UGM, mungkin kita juga sudah banyak tahu karena sampai akhir kasus tersebut ditutup dan didorong supaya upaya penyelesaian kasusnya ialah secara non litigasi. Kemudian ada Bunga di Universitas Negeri Padang juga yang tadi sudah disebutkan di awal kasusnya karena dia didorong untuk berdamai dengan pelaku dengan alasan rektornya pada saat itu ketika dua-duanya terbukti melakukan tindak asusila maka dua-duanya akan diskor sehingga dia didorong untuk berdamai. Kemudian ada satu kesaksian korban dianggap tidak cukup sehingga harus menunggu kesaksian korban yang lain. Ini terjadi
di IKJ tahun 2018. Jadi ada Roda nama samaran, dia melaporkan kasusnya ke Prodi. Kemudian ketika dia menyampaikan hal tersebut, dia malah disuruh, selain kamu ada lagi nggak sih korbannya? Nanti kalau sudah banyak terkumpul, baru ini kita bisa menindaknya lebih tegas. Gitu. Jadi 1 korban bagi kampus nggak cukup. Padahal itu sudah terlalu banyak. Kemudian korban yang harus membuktikan sendiri. Korban mengalami victim blaming, intimidasi korban, dan pendamping. Ini terjadi hampir di semua kampus yang memblow up kasus-kasus kekerasan seksualnya. Ada di UGM, ada di UIN Sunan Gunung Jati di Bandung, kemudian ada juga di Universitas Negeri Padang ya, kasus Bunga tersebut. Jadi kalau kita bisa lihat, memang ketika kasusnya terkuak, ya korban lagi yang mengalami reviktimisasi. Dia disalahkan, kemudian dianggap yang mengundang, kemudian orang-orang yang berani mempublikasikan kasusnya, orang-orang yang berani mendukungnya, orang-orang yang berani mensupportnya supaya berdaya dan pulih kepercayaan dirinya justru juga diserang dengan intimidasi, diancam DO, kemudian kalau kasusnya si Agni kemarin, BPPM Balerung juga diinterogasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat bahasanya hampir mengkriminalisasi gitu. Itu juga yang menyebabkan teman-teman akhirnya mensetujui gitu ya upaya non litigasi. Kemudian dari kebanyakan kasus, karena kampus tidak punya mekanisme, otomatis penanganan yang terjadi itu dilakukan oleh komunitas mahasiswa yang independen. Dan ini di kampus yang memang seperti itu, seperti tadi si Sabik, UI Bergerak, itu kan juga dilakukan oleh komunitas mahasiswa yang independen, yang memang tidak memiliki struktur kuasa yang satu dengan kampus gitu ketika ngomongin kekerasan seksual, karena kita tahu kampusnya tidak berpihak pada korban. Jadi ini kampus dan komunitas di kampus-kampus yang ada kasus, komunitas yang bergerak melawan kekerasan seksual ya, dengan aksi-aksi di kampus, kemudian juga bom poster, kemudian juga tuntutan-tuntutan ke rektor, solidaritas lintas organisasi, itu dilakukan oleh semua mahasiswa independen yang membela korban. Kemudian ada yang sudah memecat dosen. Ini IKJ pernah melakukannya, ini tahun, saya lupa menuliskannya, kayaknya tahun 2018, tapi dia dosen honorer, bukan dosen tetap. Jadi dia gampang dipecat, tapi ternyata dia juga masih terus didukung sebenarnya oleh dosen-dosen tetap lainnya. Kemudian respon yang lain ialah lebih menghargai jasa pelaku. Kita bisa lihat contoh kasus EH di UGM yang melecehkan mahasiswanya, juga dia justru disekolahkan ke luar negeri. Kemudian ada dosen S dari IKJ, ini juga dianggap, karena dia sudah kayak dosen yang tinggi jabatannya, jadi dianggap ketika nanti kalau dia dikeluarkan yang gantiin siapa. Kemudian yang nomor 10 ini juga memang dilakukan sama kampus. Kampus cepet nih bentuk tim kode etik, tapi hasilnya menunggu keputusan Kemendikbud. Salah satunya kasus di Bunga. Kemarin ada keputusan terakhir, setahu saya Mendikbud sudah oke untuk memecat dosen tersebut, tapi sepertinya masih ada proses administrasi yang terhambat sehingga belum 100% dipecat sepertinya. Nah, tapi dengan membentuk tim kode etik ini juga ada yang bermasalah, karena timnya dibentuk oleh kampus, di mana kita tahu kampus kadang menyangkal kesaksian korban, kampus nggak percaya sama laporan-laporan korban, terus juga pembela korban ini tidak dilibatkan dalam tim kode etik tersebut, sehingga kita bisa berburuk sangka, nggak apa-apa ya, dengan tim kode etik tersebut. Karena juga sampai sekarang kita belum melihat gitu ada yang tegas ketika ngomongin kode etik kekerasan seksual di kampus. Nah, di tahun 2019 ada sebuah kemajuan.
Kemenak menerbitkan pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada perguruan tinggi keagamaan Islam. Jadi teman-teman yang keagamaan Islam kayak UIN gitu, mereka punya pedoman yang diterbitkan Kemenak, kemudian mandat untuk melakukan proses penanganan dan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di kampus itu dipegang oleh PSGA, Pusat Studi Gender dan Anak di masing-masing kampus perguruan tinggi keislaman tersebut. Kemudian ini ada yang baik, mendeo pelaku itu di UPH tahun 2020, kalau teman-teman tahu kasusnya Nicholas Chen. Kemudian di UII yang baru saja mencabut status berprestasi si Ibrahim Malik. Nanti ini akan dibahas panjang sama Sabik tentunya. Kalau kita lihat dari kampus-kampus tersebut, kita bisa berasumsi sebenarnya kenapa sih ada kampus yang lambat banget penanganan kekerasan seksualnya, ada yang cepat. Kalau dikategorikan mungkin ini ada seperti 3 kategori gitu ya, ada kampus negeri, kampus swasta, kampus berbasis Islam. Kalau di kampus yang swasta kayak UPH dan UII mungkin mereka bisa respon cepat karena juga kampus swasta ini kan butuh semacam legitimasi gitu. Ketika dia berhasil menyelesaikan kekerasan seksual di kampus, seharusnya lebih banyak lah mahasiswa yang mau masuk di kampus-kampusnya. Beda banget dengan kampus negeri yang ketika kita lapor kok lambat, nggak ada penanganannya, kita nggak tahu hasil investigasinya. Itu mungkin karena kampus negeri sudah percaya diri bahwa mereka akan punya mahasiswa terus, yang banyak itu mendaftarnya walaupun ada kasus di kampusnya. Belum lagi ketika kita membicarakan mengenai kampus-kampus yang berbasis keagamaan, kita juga menemukan satu tantangan bahwa ketika kekerasan seksual terjadi, frase yang digunakan itu ialah frase zina. Jadi dia tidak melihat bahwa ada kekerasan di situ, bahwa ada pemaksaan di situ, bahwa ada tidak konsen, tidak memberikan persetujuan di situ. Jadi dua-duanya justru kayak beresiko dikeluarkan, sehingga itu juga yang bikin tantangan ketika korban mau melapor, dia tidak jadi melapor karena takut dikeluarkan dari kampus. Nah, selanjutnya, dari beberapa gambaran kasus-kasus yang ada di kampus tersebut, kategori pola kekerasan seksual di kampus secara garis besar itu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kuasa, baik kuasa terkait nilai seperti dosen, kemudian prestasi. Ini biasanya mungkin senior-senior yang dianggap pinter, dosen yang dianggap pinter berprestasi juga, kemudian jabatan tentu saja. Jabatan ini nggak cuma jabatan dosen, tapi juga ada jabatan-jabatan seperti ketua BEM, kemudian ketua-ketua himpunan mahasiswa. Itu juga menjadi salah satu pola yang kita temukan di kampus ketika mereka menjadi pelaku. Kemudian ada kekerasan yang berbalut hubungan personal. Maksudnya berbalut hubungan personal ini bagaimana? Kita kenal dengan si pelaku, kita tahu mungkin dia teman seorganisasi kita, mungkin dia teman sekelas kita. Jadi ketika hal tersebut terjadi karena ya kan kita dianggap punya hubungan personal, itu jadi semakin susah ketika kita mau melawan hal tersebut ataupun mengungkapkan, karena pasti dibilang kan kamu kenal, kenapa kamu malah melaporkannya, atau kan kamu kenal, mungkin kalian suka sama suka. Kemudian ini tadi seperti yang disebutkan ada tim investigasi tapi tertutup. Tadi sudah saya sebutkan ya, tertutupnya itu bagaimana, kita tidak tahu mekanismenya, mereka dipilih tim investigasi itu berdasarkan apa, mahasiswa tidak dilibatkan, padahal kita nih yang menuntut di awal. Kemudian korban dan pembela rentan kriminalisasi. Pelaku percaya diri melaporkan balik korban. Ini jelas ya. Jadi ketika kita berani bersuara, justru kita lagi nih yang malah dibilang mencoreng nama baik kampus, kita yang dibilang cari-cari perkara aja, cari perhatian, kemudian malah diserang balik dengan biasanya itu pencemaran nama baik si pelaku yang kita laporkan, dan mereka percaya diri. Bahkan pelaku yang kadang pelaku ketika minta maaf, kita yang disuruh
memaklumi, kita yang disuruh memaafkan. Ketika kita marah, justru dibilang, kok kamu tidak mau memaafkan sesama manusia, kok kamu tidak mau mendukung dia untuk kembali pada jalur kehidupan yang lebih baik, seperti itu. Kemudian, kenapa sih ini masih terus terjadi? Bisa kita bilang garis besarnya ya ketika relasi kuasa gender yang timpang pada kekerasan seksual tersebut seringkali tidak dilihat. Makanya kita sering menyalahkan korban. Kita sering, bukan kita sih, kampus sering menyalahkan korban, kampus sering menyaksikan keterangan korban, kesaksian korban tidak dipercaya, korban yang justru disuruh membuktikan sendiri. Kemudian kadang kekerasan seksual yang terjadi itu tidak dianggap sebagai kekerasan seksual karena dianggap ranah privat. Jadi kalau ranahnya privat, personal kan nggak orang menganggap nggak mungkin lah ada kekerasan di situ. Kemudian ketika kita membicarakannya masih dianggap sebagai aib, baik diri sendiri ataupun aib kampus begitu. Kemudian karena orang nggak bisa melihat ada relasi kuasa yang timpang itu tadi, jadi orang juga tidak memahami ada yang namanya konsen, ada yang namanya persetujuan itu harus tanpa tekanan gitu. Jadi konsen ini juga mungkin kalau kita bisa mengambil contoh ketika kita berumah tangga gitu kan, hubungan seksual suami istri itu dianggap ketika sudah sah maka ya sudah konsernya seumur hidup begitu. Jadi padahal dia bisa dibatalkan kapan saja gitu, ketika kita tidak menginginkan, ketika kita tidak merasa nyaman, kita bisa membatalkan persetujuan untuk misalkan berhubungan seksual ataupun menerima pelukan, ciuman seperti itu tanpa kita inginkan, tanpa kita memberikan konsen. Orang nggak pernah melihat itu. Jadi ketika kekerasan seksual terjadi, hal tersebut dianulir. Kak, ya, maaf, 5 menit lagi ya, Kak. Oh, siap. Nah, ini masih panjang sih, tapi 5 menit. Oke, baik. Saya usahakan. Kemudian karena tadi tidak dilihat ya ada relasi kuasa yang timpang tersebut. Jadi ketika kekerasan seksual itu terjadi juga orang nggak pernah menilik di baliknya, apakah ada manipulasi pelaku, apakah ada bujuk rayu untuk motif seksual tersebut. Kemudian seperti yang kita bilang tadi juga intimidasi justru terjadi pada korban dan pendamping. Dan kita juga jadi nggak bisa melihat kenapa sih korban enggan melapor. Padahal ada situasi kenapa korban tidak melapor ya karena kadang dia jadi lebih memikirkan gimana studinya, kemudian ketika melapor nanti justru dia yang mengalami reviktimasi ataupun kriminalisasi, kemudian juga merasa sudah cerita dengan temennya mungkin itu dianggap sudah cukup gitu, sehingga dia tahu bahwa kampus nggak punya mekanisme sehingga enggan melapor. Terus seringkali diselesaikan dengan cara kekeluargaan, kemudian ketika pelaku sudah meminta maaf justru dianggap orang baik, kemudian diintervensi oleh kelompok intoleran. Nah, ini mungkin yang penting juga untuk kita cermati sekarang. Jadi ketika kekerasan seksual terjadi, kenapa dibilang diintervensi oleh kelompok intoleran? Karena yang dibatasi ini justru ekspresi perempuannya. Jadi kita disuruh tidak boleh malam-malam di kampus, kita tidak boleh menggunakan pakaian yang bagi mereka tidak sesuai standarnya. Jadi ketika kekerasan seksual ini terjadi, justru korban lagi lah yang disalahkan. Mungkin karena sikapnya pulang malam, mungkin karena pakaiannya tidak sesuai dengan yang disarankan, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, nah apa yang harus kita tuntutkan dari kampus? Ini sebenarnya mau membicarakan mengenai kita memutarbalikkan narasi nama baik kampus itu tadi. Kalau kita mau ngomongin nama baik kampus, ya tentu saja kampus yang namanya baik, kampus yang merdeka, ialah kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Nah, bagaimana seharusnya kampus, ini mungkin saya baca cepat saja ya, karena waktunya sudah tidak banyak. Ya seharusnya kampus tidak mendiamkan, tidak menutupi atau mendamaikan kasus, kemudian proses investigasinya harus oleh orang yang berkompeten, kemudian memberikan investigasi, misalkan korban mau mengajukan kepolisian, itu juga harus diberikan.
Oke, selanjutnya saja kampus. Oke. Nah, seharusnya juga pemerintah pusat juga bisa ya membuat aturan nasional gitu yang membicarakan tentang anti kekerasan di dunia pendidikan. Karena ketika kita membicarakan ini, kalau kita bertanya kepada otoritas nasional, misalkan ke kementerian, pada saat itu juga kita sering dibilang begini, kampus itu punya sifat yang otonom masing-masing. Jadi penyelesaian di kampus ya kita serahkan di kampus masing-masing. Tapi ketika kita balik ke kampus menuntutkan kekerasan seksual ini, kampus juga bilang, kita bingung, kita nggak punya mekanisme, terus dari nasional juga tidak ada aturannya, jadi terkatung-katunglah kasus-kasus ini. Gitu. Dan seharusnya juga ketika dia membentuk kode etik ataupun tim yang menyelesaikan kasus tersebut, haruslah orang-orang yang independen, tidak punya kaitan kuasa dengan birokrasi kampus, sehingga juga kepentingannya jelas kepentingan untuk membela korban. Kemudian yang terakhir mungkin, nah saat ini protes sudah mulai direspon walau belum semuanya tuntutan terpenuhi. Kampus mulai menyusun regulasi anti KS, seperti tadi beberapa kampus sudah mulai memiliki SOP sendiri anti kekerasan seksual, kemudian juga Mendikbud melalui statement di beberapa media sudah mulai menyatakan dukungan penghapusan anti kekerasan seksual di kampus. Ini juga berkaitan dengan aksi kita pada awal Februari lalu, terus kita juga menemuinya, kemudian dia juga berstatement bahwa ya kampus ini harus bebas dari kekerasan seksual, karena dia juga percaya bahwa yang data-data yang terlihat di media ini pasti hanya sebagian kecil dari apa yang sebenarnya terjadi. Jadi respon-respon semacam itu juga sudah ada gitu dari pihak otoritas pendidikan gitu, dan Nadiem sendiri sudah berstatement di yang saya pernah lihat terakhir ialah ketika ada konferensi pers mengenai penyesuaian pendidikan, dia juga sudah mention tentang penghapusan kekerasan seksual gitu di lingkungan pendidikan. Kemudian, nah yang saat ini harus kita lakukan tentu saja melawan balik kuasa pelaku, karena kita tahu bahwa kekerasan seksual ini tadi tuh problemnya sistemik, besar, apalagi di kampus yang sering bilang bahwa ini tuh persoalan individu, tapi kok persoalan individu ada terus, ada di banyak kampus, hampir di semua kampus. Itu sebenarnya kan merujuk pada, wah ternyata kampus punya problem sistemik nih terkait kekerasan seksual, sehingga kita juga butuh kekuatan yang besar pula untuk melawannya, sehingga kita sebagai orang muda penting menjadi berdaya, kemudian kita membangun partisipasi kolektif-kolektif yang membela korban, yang membela kesetaraan di kampus, dan kita memang penting banget membangun jejaring orang muda melawan kekerasan seksual di kampus. Mungkin itu dulu Zahro, terima kasih dan mohon maaf jika waktunya kelebihan. Terima kasih banyak Kak Tias, dalam waktu yang singkat ini kaya sekali yang berhasil kita bahas dan kita bongkar. Nah, kita sekarang pindah ke Kak Sabik. Kak Sabik, dengan munculnya kasus terbaru di UI ini, apa saja sih advokasi yang sudah dilaksanakan untuk mengatasi atau menangani kasus kekerasan yang dulu pernah terjadi di UII? Boleh diceritakan nggak, Kak? Oke, sebelum masuk langsung ke kasus Ibrahim Malik ini, tentu juga perlu menambah dikit dari materi Mbak Tias yang memang sudah banyak banget. Tapi kenapa perlu dibahas lagi mengenai gimana sih kok bisa terjadi kekerasan seksual di kampus? Nah, supaya kita bersama-sama bisa menghindari hal itu dapat terjadi lagi. Oke, dari yang pertama, slide yang kedua. Tolong slide yang selanjutnya ya. Halo? Halo Kakak Jubaidah. Bolehkah kita pindah ke slide selanjutnya, Kak? Boleh diceritakan aja, Kak. Oke. Okay. Kalau untuk masuk langsung ke kasusnya, menurut saya perlu bagaimana nanti kok bisa sih kasus semacam Ibrahim Malik ini dan kasus-kasus serupa yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Tias itu bisa terjadi.
Tentu saja kenapa ini bisa terjadi, poin yang paling penting adalah bagaimana kita melihat budaya yang ada dalam masyarakat. Budaya yang ada dalam masyarakat, terutama di lingkup kampus, itu masih melanggengkan budaya-budaya masyarakat yang seksis, di mana kecenderungan yang ada yaitu adalah menghina atau meremehkan berkenaan dengan kelompok, gender, atau bahkan individu tertentu. Dalam kasus ini tentu saja yang menjadi kelompok paling rentan itu adalah perempuan. Dan juga didukung dengan model-model objektifikasi perempuan yang sering disuara-suarakan entah itu dalam forum-forum pengajian, forum-forum kelas yang disampaikan oleh dosen, bahkan bagaimana memandang perempuan itu adalah sebagai sosok yang lemah, harus dilindungi, diibaratkan seperti permen yang terbungkus, dengan dalih menghormati perempuan dengan menjaganya. Akan tetapi dari stereotip yang terbentuk seperti itu membuat perempuan ini seolah kelompok yang lemah dibanding dengan laki-laki. Dan juga ketika ada kasus-kasus yang itu melibatkan perempuan, terutama di kampus, dan juga waktu kasus Ibrahim Malik ini juga ada sempat beberapa selentingan ke UI Bergerak, disalahkan lagi perempuan, bagaimana cara perempuan berpakaian. Karena memang aturan yang ada di UII, terutama terkait pakaian, terkait kedisiplinan, itu cenderung diskriminatif juga. Aturan soal lingkungan merokok, soal aturan berpakaian, perempuan harus memakai rok, ketika tidak memakai rok tidak boleh masuk kelas. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana nanti ke poin 2, yaitu munculnya relasi kuasa yang timpang, yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Tias juga. Akan tetapi ketika kita kaji lagi dari perspektif rancangan undang-undang RUU PKS itu, bahwasanya di sana sebenarnya sudah ada dalam delik eksploitasi seksual, di mana bunyinya setiap orang melakukan perbuatan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama identitas atau martabat, atau penyalahgunaan kepercayaan, penyalahgunaan wewenang, memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, ketergantungan seseorang, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain, dan memanfaatkan tubuh seseorang untuk memenuhi keinginan seksual diri sendiri atau orang lain, itu dapat dipidana. Yang kita lihat di sini adalah bahwasanya memang perempuan dan laki-laki memiliki hubungan yang hierarkis, atas dan bawah. Laki-laki sering diposisikan atau bahkan memposisikan diri sebagai orang yang lebih berkuasa atas orang lain, yaitu perempuan. Akan tetapi yang menarik di sini, aku baca dari tulisan di Aliansi Laki-Laki Baru, itu bahwasanya kebanyakan pelaku kekerasan seksual itu adalah orang yang dikenal atau bahkan orang dekatnya sendiri. Jarang sekali, meskipun ada, jarang sekali yang melakukan itu adalah orang yang tidak dikenal, meskipun ada. Dan juga bila dari relasi kuasa yang timpang ini, banyak sekali terjadi contoh-contoh dalam lingkup yang terkecil atau bahkan lingkup yang terbesar. Ketika UII Bergerak itu membuka hotline aduan, banyak kasus-kasus lain yang kami terima, tidak hanya pelakunya itu Ibrahim Malik, tapi ada kasus pelaku lain yang mungkin sebentar lagi kami akan blow up lagi, kasus yang kami ingin mempertanyakan kesiapan kampus itu seperti apa sih untuk menangani kasus-kasus semacam ini, dan pola-pola yang dilakukan oleh pelaku yang nanti akan kita blow up ini, bahkan dalam lingkungan terkecil pun, dalam kelompok belajar, tugas kelompok, dia adalah ketua kelompok itu, dia bisa memanfaatkan kuasa lebihnya sebagai ketua itu untuk melecehkan anggotanya sendiri yang perempuan. Dan juga ada yang dalam kelas, kemudian tempat KKN, seperti yang dijelaskan tadi sama Mbak Tia, seperti juga yang terjadi di UGM, kasus Agni itu. Dan juga pola-pola yang lain, tapi tidak bisa kami sebutkan lagi, karena memang ada yang belum mendapatkan izin dari penyintas untuk kami sebutkan. Dan juga apalagi yang melatar belakangi kasus ini kok bisa terjadi, itu ada ketimpangan pengetahuan tentang kekerasan seksual. Di sini nanti akan lebih lanjut lagi soal kekerasan seksual yang di lingkup pendidikan, akan tetapi dari sini kita bisa melihat ketika ada ketimpangan tentang kekerasan seksual, akan menyebabkan orang tuh nggak tahu kalau sebenarnya itu dia dilecehkan, meskipun merasa nggak nyaman dengan perbuatan seseorang. Sehingga ketika satu saat
dia ingin melaporkan, dia nggak tahu harus lapor kemana. Apakah bentuk itu termasuk bentuk kekerasan seksual yang telah diterimanya. Sehingga dari sini memang masyarakat pada umumnya dan juga mahasiswa masih sulit untuk mengidentifikasi perbuatan-perbuatan yang sebenarnya itu melecehkannya. Meskipun merasa nggak nyaman dengan perbuatan seseorang, dia masih sulit untuk mengidentifikasi apakah perbuatan itu bisa dilaporkan atau enggak. Jangan-jangan ketika aku dilaporkan nanti malah aku yang disuruh membuktikan, kan aku juga udah tertekan juga psikologisnya, kan penyintas kan seperti itu. Dan juga didukung adanya hegemoni media, di mana hegemoni media ini melanggengkan budaya masyarakat yang seksis. Contoh, media ini kan lebih banyaknya bergerak di bidang kepentingan pasar seperti iklan. Contoh-contoh iklan yang ditayangkan oleh televisi-televisi adalah menempatkan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Contoh di iklan-iklan teh gitu, perempuan sebagai ibu rumah tangga, kemudian seorang ayah yang selalu bekerja, dan juga tayangan-tayangan film yang menempatkan perempuan sebagai sosok yang rentan. Bahkan banyak sekali film yang menunjukkan bahwa perempuan itu diperkosa oleh kalangan kelompok yang memang menjadi tokoh utama di sana. Itu kan juga membiasakan, terutama kepada laki-laki, untuk terbiasa dengan keadaan-keadaan seperti itu. Ketika memang ada kesempatan, ya lakukan aja, atau nanti dampak-dampaknya itu bisa dilihat seperti di film. Nah, bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, bagaimana kekerasan seksual ini di lingkup kampus? Tentu saja kalau kita membicarakan soal lingkup pendidikan, terutama kita membicarakan apa saja yang dipelajari dalam lingkup pendidikan itu. Karena kalau kita lihat sampai saat ini tidak ada kurikulum khusus dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi yang mengatur, bukan yang mengatur, yang mengajarkan tentang minimal pendidikan seksual. Dan lebih spesifiknya nanti soal kekerasan seksual. Terus kemudian tenaga pendidik tidak paham soal isu seksualitas atau bahkan kekerasan seksual. Dan juga yang terakhir, kampus itu memang ya sampai sekarang dimanapun itu tidak aman bagi perempuan. Dan kalau dalam lingkup lembaga pendidikan, banyak sekali penyintas, entah itu laki-laki atau perempuan, yang itu dia adalah pelajar, anak kecil, ya, yang laki-laki juga ada, yang perempuan juga ada. Kalau dalam lingkupnya kampus, lebih banyak adalah mahasiswa, pendidik, atau bahkan tenaga pendidikan. Next. Nah, sepengalaman kami di UI Bergerak, ketika kami memang sudah menerima informasi soal adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Ibrahim Malik, apa yang kami lakukan? Yang pertama, kami berjejaring. Maksudnya berjejaringnya adalah kita tahu siapa saja yang berprofesi ketika nanti kita membuka hotline. Itu ketika kita membuka hotline aduan, pastinya kan harus ada tim yang memiliki profesi untuk melakukan pendampingan. Entah itu pendampingan secara hukum atau pendampingan psikologis. Setelah kita membuat hotline, ada yang mengadu, kemudian ada kasus yang udah ke blow up, kemudian kami berjejaring dan menggalang solidaritas sebesar-besarnya. Bagaimana memang keadaan penyintas ketika menerima perlakuan kekerasan seksual ini sangat rentan dan juga cenderung nantinya akan disalahkan. Makanya perlunya berjaring dan menggalang solidaritas ini adalah bagaimana kita bersama-sama menguatkan penyintas, bahwa memang apa yang dilakukan penyintas untuk speak up itu adalah suatu kebenaran, dan kita perlu mendukung keberanian yang dilakukan oleh penyintas. Karena untuk speak up pun, sepengetahuan kami berkomunikasi dengan penyintas itu hal yang sangat sulit sebenarnya untuk dilakukan. Tapi ketika ada yang berani berspeak up, tentu saja kita sangat mendukung. Setelah kita berjaring dan menggalang solidaritas besar-besarnya, kita melakukan pendampingan psikologis dan hukum. Semuanya hak konstitusional kita serahkan kepada penyintas, apakah untuk penyelesaian kasusnya nanti dilakukan melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi, itu kita serahkan kepada penyintas seperti apa. Untuk perkembangannya sampai saat ini tentang kasus Ibrahim Malik ini, ada
dua penyintas yang ingin bawa ke ranah hukum. Dan juga yang paling penting setelah kita membuka hotline, berjejaring, melakukan pendampingan, kita saling tular berani. Apa maksudnya di sini adalah kita sama-sama menggerakkan siapapun, entah itu penyintas, entah itu bukan, kita sama-sama menyuarakan kepentingan penyintas, karena memang dalam keadaan yang tidak menguntungkan, dalam keadaan mental yang down, kita terus bersama-sama menggalang dukungan dan solidaritas kepada penyintas untuk tetap kuat. Bahwasanya memang penyintas tidak sendiri, siapapun dan dimanapun pasti akan membelanya ketika memang penyintas itu sebagai korban atas kasus kekerasan seksual ini. Lanjut. Nah, gimana perkembangan kasus terkini tentang Ibrahim Malik ini? Per 2 Mei, UII telah mengeluarkan rilis, di antara isinya yaitu Pak Rektor mengatakan bahwa akan serius menangani kasus kekerasan seksual ini. Kemudian menaikkan hashtag UI bersama penyintas, dan juga akan mencabut gelar mahasiswa berprestasinya Ibrahim Malik. Kemudian membuat regulasi khusus untuk penanganan kekerasan seksual ini. Dan juga mahasiswa kami menuntut untuk rektorat atau pihak birokrasi kampus ketika nanti membuat tim pencari fakta itu untuk melibatkan teman-teman dari mahasiswa. Karena memang inisiatif untuk blow up kasus Ibrahim Malik ini adalah dari teman-teman UI Bergerak, yang notabene adalah semuanya adalah mahasiswa. Makanya kami menuntut kesetaraan antara mahasiswa dengan birokrat kampus yang memang pada saat itu tidak mampu ditangani oleh teman-teman yang ada di lembaga resmi kampus. Nah, kemudian dari perkembangannya, kalau kita melihat respon pelaku yaitu Ibrahim Malik di ABC mengaku tidak diberi celah untuk membela diri. Sedangkan kalau teman-teman tahu juga, Ibrahim Malik sempat melakukan klarifikasi secara tertulis, tulis tangan, mengaku nggak bersalah, kemudian ini hanya fitnah, ini dia akan fokus untuk puasa Ramadan dulu, menghargai dan menghormati bulan yang suci. Akan tapi sekarang setelah puasa Ramadan selesai juga Ibrahim Malik belum mau buka suara secara langsung ke media. Padahal ya tuntutan dari UI Bergerak itu kan nggak ribet-ribet banget. Ibrahim Malik itu mau mengakui kesalahannya dan minta maaf. Dan juga informasi yang kami dapatkan, Ibrahim Malik ini berencana untuk melaporkan balik pihak-pihak yang dianggap telah mencemarkan nama baik. Disampaikan tidak langsung oleh Ibrahim Maliknya, tapi melalui kuasa hukumnya. Nah, di sini juga ada akun-akun fiktif yang kemudian nge-share di feed Instagram, di story, nge-tag UI Bergerak, nge-tag LBH, bahkan nge-tag penyintas dengan nada-nada ancaman bahwasanya kamu telah membuka aib orang lain, kamu telah memfitnah orang lain. Ketika nanti kamu tidak terbukti, kamu malah akan dilaporkan balik. Dan juga rencananya, informasi yang kami dapatkan sih, setelah Lebaran ini, Ibrahim Malik itu mau ke Indonesia untuk melaporkan balik, tapi sampai sekarang belum tahu lagi perkembangannya seperti apa dari kuasa hukumnya Ibrahim Malik. Karena Ibrahim Malik ini juga sudah berkomunikasi dengan UII. Tapi informasi yang kita dapat bukan langsung dari UII, tapi dari beberapa pihak yang memang berhubungan dengan UII untuk menangani kasus ini. Kalau sampai sekarang, UII sendiri belum ada keterbukaan informasi, apalagi dengan UI Bergerak. Dan juga yang respon Ibrahim Malik yang terakhir, kami dapatkan informasi dari LBH, Ibrahim Malik ini berencana menggugat pencabutan gelar mahasiswa berprestasinya. Karena kalau kita lihat perkembangannya sekarang, UII mengatakan di media sudah mencabut gelar mapresnya. Ketika ditanya, mana bukti pencabutan gelarnya? Oh, birokrat kampusnya atau tim investigasinya itu belum sempat rapat. Kita belum bisa mengeluarkan SK, tapi udah kami cabut kok. Tapi kalau kita lihat kasus yang terakhir tentang kebebasan akademik, di mana salah satu dosen UII yang menjadi teror
ketika akan mengisi diskusi di salah satu komunitas di UGM, UII mampu konferensi pers. Tapi kenapa untuk kasus Ibrahim Malik ini, UII nggak bisa sih konferensi pers atau setidaknya bicara ke media, kalau udah dicabut gelarnya ya cabut, kalau udah membuat regulasi ya ngomong. Tapi sampai sekarang nggak ada informasi sama sekali soal itu. Kalau kita lihat juga, memang di sini UII memiliki kepentingan yaitu PMB, pendaftaran mahasiswa baru, seperti dibilang Kak Tias tadi, bahwasanya memang kampus swasta, kenapa sih kok cenderung responnya itu cepat-cepat? Karena memang ini bulan-bulan sebentar lagi udah masuk ke semester ganjil. Dan UII tentunya tidak ingin kehilangan kesempatan. Bahkan juga ada salah satu dari tim investigasi yang dibentuk UII menyalahkan UII Bergerak, karena UII Bergerak setelah blow up kasus ini dikatakan UII Bergerak itu membuat pendaftaran UI itu turun drastis selain dengan adanya wabah corona ini. Dan juga banyak juga yang mengatakan kenapa sih UI Bergerak kok nyerangnya itu kampus padahal dia itu kan udah lulus lama. Kenapa kita masih ngotot kok kampus itu harus bertanggung jawab ya, karena memang dari 2012 bahkan dari tahun 2012 Ibrahim Malik itu sudah pernah melakukan pelecehan seksual sejak dia menjadi mahasiswa baru. Dan itu tentunya juga dengan relasi kuasa seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya memang sejak semester awal Ibrahim Malik ini mendominasi forum-forum di kelas. Dia memanfaatkan ketenarannya untuk mendekati perempuan juga, bahkan ada yang diperkosa juga. Karena memang tidak semua informasi 30 yang sudah dikumpulkan melalui LBH itu untuk dibuka semua motif-motifnya, tapi kurang lebih khalayak juga tahu bagaimana pola-pola yang dilakukan oleh Ibrahim Malik ini. Lanjut. Boleh 5 menit lagi? Oh, boleh. Terima kasih. Nah, soal perkembangan kasus terkini juga, ini seperti efek bola api setelah apa yang diperjuangkan oleh Kak Tias dan teman-teman, dan juga mulai banyak kampus-kampus yang mau buka suara melalui mahasiswa-mahasiswa yang independen tentang kekerasan seksual ini, semakin banyak penyintas yang berani bersuara. Bahkan bermunculan kasus-kasus baru dengan pelaku yang berbeda, seperti apa yang ditangani oleh UI Bergerak melalui hotline-nya. Dan sebentar lagi ya, seperti yang tadi udah aku bilang, kita akan rilis terkait kasus terbaru dan juga publish undangan terbuka untuk kampus itu mau menemui perwakilan dari UI Bergerak. Dan juga perkembangannya yaitu ada gelombang dukungan. Solidaritas semakin meluas, banyak yang mau bersuara, banyak dukungan untuk kampus-kampus lain yang memang kasusnya itu ditutup-tutupin untuk mau bersuara juga, untuk menuntut kampus dan kampus supaya serius untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Dan juga puluhan-puluhan diskusi dalam 1 bulan terakhir terselenggara oleh kelompok manapun yang kemudian kita kumpulkan datanya itu karena memang nge-tag UI Bergerak baik melalui Instagram ataupun Twitter. Masuk ke slide terakhir, 5 menit lagi kayak apa aja sih problem yang ada ketika memang kami untuk serius mengangkat kasus kekerasan seksual ini. Ketika kami mengupayakan upaya-upaya yang bisa dilakukan, ternyata kami terhambat dengan ketidakadaannya atau belum adanya regulasi yang menaungi kasus ini. RUU PKS belum disahkan, UI belum memiliki regulasi khusus untuk menangani kasus kekerasan seksual. Kemudian yang paling penting adalah sampai saat ini UI belum transparan. Terlihat dari ditutupnya akses informasi oleh kampus mengenai penanganan kasusnya seperti apa sampai sekarang. Kemudian tim pencari faktanya menemukan fakta apa aja. Terus tim penyusun regulasinya siapa aja. Kan tapi kita udah tahu berapa tim penyusun regulasi dan tim pencari faktanya. Ternyata di antara tim pencari fakta yang dibentuk oleh UII, itu ada yang dulu ikut take down diskusi tentang RUU PKS. Ya intinya nggak sepakat lah dengan RUU PKS. Sedangkan kalau kita tahu kenapa sampai saat ini itu
kejelasan soal isu kekerasan seksual itu belum jelas untuk diapain, ya memang karena tidak ada regulasi khusus yang menaungi itu. Kemudian apalagi problemnya yaitu UII sampai saat ini belum berani mensejajarkan posisi antara mahasiswa dengan birokrat kampus. Birokrat kampus masih merasa bahwa ya kami memang yang berkuasa atas kalian mahasiswa-mahasiswa ini. Kebijakan kami yang buat, udah kalian tinggal diem aja. Sedangkan harapan dari UI sendiri yang terus kita perjuangkan adalah mahasiswa itu mendapatkan posisi yang setara dengan birokrat kampus. Sehingga ketika ada kebijakan-kebijakan yang entah itu menyangkut SPP, entah itu menyangkut kekerasan seksual, regulasi, dan lain-lain, mahasiswa itu bisa tahu prosesnya seperti apa dan juga bisa ikut mengawalnya, kalau bisa sampai berkontribusi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kampus. Karena memang kebijakan ini sifatnya itu kan dirasakan dampaknya langsung kepada mahasiswa. Dan juga tadi soal tertutupnya tim penyusunan regulasi dan perkembangannya seperti apa, ya sampai saat ini kita belum tahu. Jangan-jangan timnya itu nggak tahu soal gender. Jangan-jangan timnya itu kekerasan seksual itu aja belum tahu. Karena ada salah satu aliansi di UI juga pernah mengadakan diskusi, dosen hukum pidana itu ketika ditanya, Pak, bagaimana pandangan Bapak soal masyarakat yang seksis? Tapi jawabannya apa? Seksis itu diidentikan dengan kata seksi. Berarti seksis itu adalah sifat yang seksi kayak gitu. Kan ketiadaan pemahaman soal masyarakat yang seksis itu seperti apa, gender itu seperti apa, kami meragukan dan khawatir dengan tim penyusun regulasi ini. Meskipun informasi yang kami dapatkan, UII menggandeng Komnas Perempuan dan Pusat Studi Hak Asasi Manusia UI juga sih. Terus yang terakhir, UII belum bisa dipercaya. Setiap ada yang mengadu ke UI Bergerak, pasti akan kami tanyakan dulu, kenapa udah pernah lapor belum ke UII melalui hotline resmi? Jawabannya rata-rata jawabannya adalah penyintas tidak percaya kepada kampus, karena dilihat dari ketika mencuatnya kasus Ibrahim Malik ini, UII tidak terlihat serius menanganinya. Apalagi yang membuka hotline pengaduan adalah BEH UII, Badan Etika dan Hukum, untuk menangani semua yang berkaitan dengan etika dan hukum di UII. Dan cara-cara prosedural yang digunakan oleh BEH ini sangat merugikan penyintas, di mana pelaku dan korban dipertemukan. Kemudian korban diminta untuk membawa bukti-bukti. Kalau kita kontekskan kasus kekerasan seksual ini dengan cara prosedural yang digunakan oleh BEH, tentu saja sangat merugikan penyintas, di mana ketika penyintas sebelum mau melaporkan pun sudah memiliki beban tertentu atas apa yang telah dialaminya. Jadi sampai saat ini memang dalam gerakan kami tidak punya kendala internal seperti apa UI Bergerak ini akan mengawal kasus ini. Tapi faktor-faktor eksternal seperti inilah yang menghambat bagaimana kita mencari celah supaya kasus kekerasan seksual itu tidak boleh terjadi lagi di lingkup UII. Bagaimana menciptakan kampus itu aman dan bebas dari kekerasan seksual dan tidak ditutupi dengan nama baik kampus, ya tentu saja semuanya diperjuangkan tidak hanya dengan regulasi yang dibuat oleh UII. Ketika ada regulasi, kami mendukung jelas. Tapi yang lebih penting dari itu adalah pendidikan untuk penyadaran bagaimana kekerasan seksual ini harus diketahui oleh siapapun, bisa dilakukan melalui forum-forum ospek, di masa-masa orientasi diajarkan bagaimana gender, bagaimana kekerasan seksual, seperti itu. Dan juga karena memang UI ini adalah lembaga pendidikan, tentu saja dosen itu juga harus memiliki kapasitas yang mumpuni soal kekerasan seksual demi mencegah kejadian-kejadian serupa terjadi lagi. Oke, slide terakhir. Ini campaign yang selalu kami publish di medsos-medsos kami. Bahkan hari ini teman-teman UI Bergerak melakukan aksi keliling di setiap depan fakultas di UII dengan campaign-campaign bahwasanya memang UI tidak serius untuk menangani kasus kekerasan seksual dan terus melakukan galangan dukungan untuk penyintas. Kami beri nama Saling Tular Berani dan hashtag yang akan terus kami bawa adalah Kami Bersamamu. Dukungan ini
tidak hanya sebatas bagaimana kita melakukan dukungan melalui sosmed, kemudian kita bikin konten dan lain-lain, tapi hubungan baik antara salah satu dari UI Bergerak yang memang itu mendampingi penyintas, terus berkomunikasi dan terus memberi dukungan dan memberi arahan-arahan seperti apa. Karena memang pendidikan itu tidak hanya diberikan kepada masyarakat umum, tapi penyintas juga harus dididik, tapi tidak dengan cara-cara yang formal. Bisa digunakan cara-cara yang santai dan non formal, seolah kita memang bisa berteman. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sabi. Kita sudah ada banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama ini ada pertanyaan, kalau sampai ada kasus-kasus kekerasan seksual yang diproses ke ranah hukum, itu dibandingkan dengan kasus yang ada, itu seberapa banyak sih Kak yang diproses secara hukum? Dan biasanya faktor apa yang memungkinkan hal tersebut? Sementara saya dengar attitude penegak hukum sering sama tidak responsifnya terhadap kasus kekerasan seksual. Mungkin Kak Tias yang melihat banyak kasus kekerasan seksual di kampus bisa kira-kira seberapa banyak sih Kak dari kasus yang kemudian diproses ke ranah hukum? Oke. Terima kasih teman-teman pertanyaannya. Jadi kalau dibilang seberapa besar persentase yang dilaporkan sampai ke ranah hukum dengan yang tidak, menurut saya keberhasilan yang dilaporkan di ranah hukum itu justru belum kelihatan, belum tahu contoh baiknya gitu. Karena ketika kita mengambil kasus-kasus yang kita tahu mereka melaporkannya ke polisi ya, ranah hukum seperti kasusnya Agni, kemudian kasusnya Bunga, itu saja mereka masih mengalami banyak hambatan, bahkan menarik dan mencabut kembali laporan itu jadi pertimbangan gitu bagi mereka. Jadi masih banyak yang menganggap bahwa ketika melaporkan ke aparat penegak hukum ini belum jadi jawaban. Jadi teman-teman sepertinya lebih percaya untuk menceritakannya itu kepada teman-teman apa ya bahasanya, teman-teman komunitas yang memang perspektifnya jelas membela korban, kemudian juga ke pengada-pengada layanan yang juga fokus membela korban. Kalau berapa banyak yang didampingi oleh penyedia layanan ini ke ranah hukum, sebenarnya aku juga nggak tahu pasti persentasenya berapa gitu, karena setahu aku kebanyakan memang tidak memutuskan untuk membawanya ke ranah hukum karena memang masih banyak hambatan gitu. Tadi satu, RUU PKS-nya juga belum ada. Ketika melaporkan itu regulasi apa yang sering dipakai, karena kalau pakai KUHP malah justru sering beresiko mengkriminalisasikan. Kemudian paling sering itu ketika ngelapor ke polisi dikatain ya suka sama suka, ngapain dilaporkan, apakah ini hubungan yang tidak berhasil dengan baik, makanya tiba-tiba si perempuannya melaporkan, itu sering kita alami begitu. Jadi kalau menurutku sendiri sih masih ini ya, persentasenya kecil sekali gitu untuk berhasil gitu melaporkannya lewat ranah hukum. Sementara kampusnya juga nggak berpihak. Jadi bukan faktor apa yang memungkinkan korban untuk memproses secara hukum, tapi malah apa saja hal-hal yang kemudian membuat korban atau penyintas urung untuk memprosesnya secara hukum ya Kak ya? Iya, jadi ya. Kak Sabik, ini ada pertanyaan. Langkah apa sih yang seharusnya dilakukan oleh kampus untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual? Dan juga apa sih langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh mahasiswa yang memang tidak memiliki struktur kuasa ya dalam kampus untuk membantu teman atau teman yang menjadi korban atau penyintas? Oke, yang pertama, apa yang bisa dilakukan oleh teman penyintas ini? Tentu saja melaporkan kepada hotline aduan. Karena memang selama ini kami buka hotline aduan, yang mengadukan tidak langsung, ada yang tidak langsung oleh penyintasnya, tapi melalui temannya sendiri.
Dan dengan seperti itu nanti kami akan meminta izin kepada yang melaporkan itu untuk bisa berkomunikasi langsung dengan penyintasnya. Apabila kami diizinkan, ya kita akan minta kronologi satu kali aja yang nanti akan kita tawarkan. Ingin proses penanganannya seperti apa. Ketika memang ingin dibawa ke ranah hukum, ya kita serahkan kepada LBH yang memang punya profesi atas itu. Dan juga kami akan menawarkan untuk pendampingan penyintas, apakah memang diperlukan. Dan juga apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa sebenarnya dengan berjejaring inilah yang membuat siapapun, entah itu penyintas, teman penyintas, keluarga penyintas, untuk mau bersuara dan berani speak up. Bahwasanya memang ketika benar, kenapa takut? Kalaupun ada intimidasi, toh yang bersolidaritas banyak, pasti akan bersama-sama mendukung siapapun yang terintimidasi ketika dia berani untuk speak up. Dan juga campaign-campaign yang bisa dilakukan dengan adanya jaring yang luas ini, kita bisa menggunakan konten yang sama atau dengan konten yang berbeda, karena setiap gerakan yang diinisiasi oleh mahasiswa independen ini adalah gerakan yang memiliki ciri khas dan kreativitas masing-masing dalam mendukung penyintas. Seperti UII menggunakan hashtag kami bersamamu, dan menggunakan kata-kata saling tular berani, seperti itu. Jadi raise awareness juga ya tentang kasus kekerasan seksual ya Kak ya. Ya. Dan juga ada yang lebih penting sih daripada tidak hanya untuk campaign, tapi bagaimana kampus itu bisa mencegah adalah bisa membentuk badan khusus untuk kasus untuk badan gender misalnya, tadi seperti ada yang di kampus-kampus Islam negeri itu seperti di UIN itu, dan juga ada juga pendidikan yang dilakukan di masa orientasi atau di kelas, dan juga tenaga pendidiknya juga harus dididik mengenai kekerasan seksual itu apa, seperti itu. Jadi bukan hanya mengatasi kasus kekerasan seksual, tapi juga mencegah ya Kak, dengan memberikan edukasi terkait dengan isu gender dan juga kekerasan seksual. Nah, ini ada pertanyaan mengenai SK yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama terkait dengan kasus kekerasan seksual di kampus. Seperti apa sih Kak SK yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama itu, dan apakah bisa juga digunakan untuk kampus lain selain kampus yang tidak di bawah Kementerian Agama? Dan misalnya nih untuk kawan-kawan UI bergerak, apakah bisa menggunakan SK yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama tersebut? Mungkin Kak Tias bisa cerita sedikit tentang SK ini? Kalau SK-nya sendiri kan memang dia dikeluarkan oleh Dirjen apa ya namanya, Perdis apa kepanjangannya saya lupa gitu. Nah, memang ini untuk penanganan pedoman penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di kampus-kampus perguruan tinggi keagamaan Islam begitu. Jadi kalau pertanyaannya ini bisa nggak digunakan di UII, aku perlu konfirmasi dari Sabik juga sih, UII ini di bawahnya Kemenak atau enggak ya? Kayaknya di bawahnya Kemenak ya? Kopertis. Oh gitu, di Dikti gitu kan ya? Kemenristek Dikti. Oh gitu, jadi dia nggak di bawah Kemenak? Enggak, oke. Jadi memang kalau yang sudah ada itu fokusnya memang ke perguruan tinggi keagamaan Islam sih. Jadi mungkin kalau bisa apa enggak, mungkin itu bisa kita jadikan apa ya, contoh inisiatif gitu, bahwa ini Kemenak udah punya loh aturan-aturan yang setidaknya dia jadi payung lah buat perguruan tinggi keagamaan Islam. Kok yang di bawah Kopertis ini belum punya? Mungkin itu yang bisa kita jadikan semacam tuntutan, karena juga tadi mungkin aku menyambung pertanyaan yang sebelumnya dijawab oleh Sabik ya, seharusnya kampus di mana, yang seharusnya kita lakukan sekarang ya kita men-challenge struktur birokrasi kampus nih. Ketika dia ngomongin nama baik kampus, ya jangan nama baik yang menutup-nutupi kekerasan ya, tapi yang memang membela korban, kemudian tadi dia punya badan independen sendiri untuk ngomongin kekerasan seksual, kemudian dia juga harus memastikan korban dan pendamping ini tidak mengalami kriminalisasi balik. Itu yang harus kita challenge-kan, dan tapi itu semua kan kayak di luar kuasa kita nggak punya kuasa buat bikin apa
kampus langsung menyetujui ini. Jadi ya kita sebagai orang yang bergerak, tentu saja kuasa kita itu bergerak dan untuk menuntut lebih gitu. Jadi walaupun masa pandemi kita nggak bisa ngapa-ngapain, tuntutan-tuntutan itu harus terus ada gitu. Karena di situ kita punya kuasanya. Karena seperti tadi yang dibilang Kak Tias, tidak pernah ada aturan atau SOP mengenai kasus kekerasan seksual yang dihadiahkan oleh kampus, melainkan harus dituntut oleh teman-teman mahasiswa dan gerakan. Ada pertanyaan lagi, Jubaidah mau tanya dong, apakah jejaring yang sudah ada sudah memiliki perwakilan dari setiap kampus, sehingga ketika kampanye mengenai kasus kekerasan seksual di kampus, ada kesamaan konten dan bisa serentak sehingga bisa lebih menarik perhatian masyarakat kampus. Jaringan-jaringan yang ada selama ini seperti apa, Kak? Kalau semua kampus, cita-citanya pengennya sih begitu, tapi kalau untuk jaringan muda sendiri belum ada di semua kampus yang jumlahnya hampir 5.000 itu ya, kan semua kampus hampir 5.000 kampus, ada 4.300 kampus gitu di Indonesia. Kita belum punya sebanyak itu, kita baru terbatas ada di 10 kota, terus kampusnya juga baru ada sekitar 20 kampus gitu, belum ada semua. Cita-citanya pengennya seperti itu gitu. Jadi memang benar yang dibilang tadi bahwa kalau kita punya perwakilan di masing-masing, tentu saja geraknya ini juga jadi lebih kuat. Kemudian tadi Sabik sempat mention bahwa memang setiap kelompok, setiap komunitas ini dia punya ciri khas untuk geraknya masing-masing gitu. Ada yang kelompok teater dia bergerak melalui teater, ada yang student crisis center dia bikin crisis center di kampusnya. Kemudian ada yang memang menerima aduan-aduannya dengan tulisan. Kemudian ada juga yang kita sempat punya jaringan dengan teman-teman komunitas film, itu juga membuat film-film pendek tentang kekerasan seksual, dan itu cita-citanya sih ada di semua kampus. Mungkin dari ya kita ngobrol diskusi kayak gini kan saling ketemu ya sama teman-teman yang baru lagi, itu juga yang bisa bikin kita, kalau dulu kita punya slogan namanya beragam dalam gerak, beragam dalam cara, serentak dalam gerak gitu. Tapi tujuannya satu, kita lawan kekerasan seksual. Dari pertanyaan ini sebenarnya saya malah ingin mengundang teman-teman semua. Saya yakin teman-teman dari berbagai macam kampus dan latar pendidikan yang lain, mungkin bisa jadi bukan perguruan tinggi, untuk menuliskan kontak yang bisa dihubungi ketika ada kekerasan seksual. Jadi misalnya kalau di sini kan ada UII Bergerak, itu nanti kita akan bagikan kontaknya di kolom komentar di situ. Kemudian kalau saya tahu di UI itu ada Hope Helps, jadi untuk teman-teman mahasiswa yang tahu temannya mengalami kekerasan atau dirinya merasa mengalami kekerasan bisa mengontak Hope Helps. Nanti saya juga akan minta bantuan untuk Kak Tias menuliskan kontak-kontak dari kita nggak tahu jaringan mahasiswa independen yang ada di masing-masing kampus, di mana kita bisa minta pertolongan jika terjadi sesuatu. Pertanyaannya sudah habis. Terima kasih banyak Kak Tias, terima kasih banyak Kak Sabik. Ini waktunya pendek tapi sangat sangat kaya menurut saya. Dan satu hal penting yang menurut saya membuat proses penanganan kasus kekerasan yang terjadi di kampus itu sulit dilakukan karena secara umum di negara sendiri belum ada payung hukum yang bisa mengatur, mencegah, dan menangani kasus kekerasan seksual. Tidak adanya payung hukum yang bisa menangani kasus kekerasan seksual inilah yang kemudian juga membuat teman-teman di kampus itu kesulitan untuk mengupayakan penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi. Ketika dituntut ke kampus, kampus bilang nggak ada aturan dari Kemendikbud, nggak ada aturan oleh negara mengenai kasus kekerasan seksual. Ketika ditanya ke Kemendikbud, kampus masing-masing punya otonomi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di kampus. Jadi kita tidak punya cantolan hukum yang bisa kita gunakan kalau kita ingin memproses para pelaku kasus kekerasan seksual. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada para narasumber, Kak Tias, Kak Sabik, dan juga teman-teman yang sudah join di live stream YouTube kita. Saya undang kembali untuk tolong tuliskan
kontak misalnya UII bergerak, kemudian di UIN saya rasa pasti ada, di UGM pasti ada, di UI, di ITB, dan di kampus-kampus lainnya silahkan dituliskan di kontak tersebut sehingga kita bisa saling sharing dan saling melaporkan jika terjadi kasus kekerasan seksual. Selamat sore teman-teman, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di Jumat minggu depan. Sampai jumpa.